Soal nomor 19, diberikan persegi ABCD. Titik F di dalam persegi ABCD sehingga AF sama dengan 4 dan sudut AFB sama dengan 90 derajat. Titik E pada segmen AF sehingga AE sama dengan 3 dan sudut AED sama dengan 90 derajat. Keliling dari segi 4 EDCF adalah A10, B10 plus akar 5, C10 plus akar 7, dan D10 plus akar 10. Jadi pada awalnya saya membuat persegi ABCD, lalu ketika disebutkan AF sama dengan 4 dan AFB sama dengan 90 derajat, saya langsung membuat dua diagonal seperti ini. Ya, di tengah-tengah AF sehingga kan ini sudah pasti 90 derajat juga ya. Namun karena AF sama dengan 4, AFB 90 derajat, nah ketika membuat ketika AE ada sigma ada pada AF, jadi E di sini ya. Dan disebutkan bahwa sudut AED sama dengan 90 derajat. Nah, berarti ini harusnya AED ini harusnya 90 derajat, tapi tidak mungkin karena ini pasti tumpul. Karena yang AFD itu udah siku-siku, AED pasti tumpul. Nah, dari situlah saya membuat persegi yang lain, di mana bentuknya bukan seperti itu. ABCD, tetapi karena ada kelanjutannya, nanti ada titik E lagi pada segmen AF, sehingga AE sama dengan 3 dan AED sama dengan 90 derajat. Jadi saya buat seperti ini ya, siku-sikunya. Nah, jadi sisi siku-sikunya, kedua sisi siku-sikunya yang mengapit sudut siku-siku itu panjangnya tidak sama. Nah, saya anggap seperti ini dan katanya, ini F ya, AF itu sama dengan 4. Nah, kalau AF sama dengan 4 terus ada lagi titik E. E itu pada segmen AF dan sudut AED, ini jadi E-nya di sini ya. AED, nah kalau ini bisa AED siku-siku juga. Jadi karena AF sama dengan 4, jadi di sini 3, AE sama dengan 3, EF sama dengan 1. AE sama dengan 3, EF sama dengan 1. Kalau digabung menjadi AF sama dengan 3. Kemudian dengan melihat kedua segitiga ini, segitiga AED kongruen dengan segitiga AED kongruen dengan segitiga BFA. Ini tanda untuk kongruen. Karena keduanya memiliki sudut siku-siku. Kemudian di depan sudut siku-siku tersebut AB sama dengan AD. Artinya memiliki sisi miring yang sama panjang. Kemudian dua sudut dari tiap segitiga berjumlah 90 derajat. Maksudnya kan ini kan siku-siku nih, AED siku-siku, AFB juga siku-siku. Kalau begitu sudut yang ini
Nih saya lengkapi di sini. Sudut DAE plus sudut ADE sama dengan 90 derajat kan. Sudut DAB, sudut DAE plus sudut BAF itu juga 90 derajat. Artinya sudut BAF sama dengan sudut ADE ya. Nah, jadi sudah ada dua sudut yang sama, yang satu sama-sama siku-siku, yang satu lagi juga sama. Pasti pasti satu pasangan lagi sama. Jadi sepasang sudut sudah sama-sama siku-siku. Kemudian sepasang sudut sudah sama. Ini sama, pasti pasangan yang satu lagi sama karena jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi saya ulangi lagi, jadi karena satu sama-sama 90 derajat, sama-sama siku-siku, satu lagi sama yaitu BAF sama dengan ADE, satu lagi pasti sama karena jumlahnya akan sama, satu itu 180 derajat. Oke. Jadi karena kita sudah mengetahui bahwa sudut AED dan sudut BFA sama dengan kongruen, artinya kalau di sini 3, di sini juga 3, jadi AE sama dengan FB sama dengan 3, kemudian AF sama dengan DE, itu juga 4. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras didapatkan AD sama dengan AD kuadrat sama dengan 25 dan AD sama dengan 5. Jadi sisinya 5 semua nih. AD 5, AB 5, BC 5, CD 5. Yang ditanya adalah keliling dari segitiga EDCF. Nah, jadi begini. Untuk memudahkan, luas dari segitiga AED itu kan setengah kali alas kali tinggi ya, yaitu setengah dikali 3 kali 4 sama dengan 6. Nah, satu segitiga itu 6. Nah, kita ini aja, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi ada 2 segitiga yang kongruen, sekarang kita buat ada 4 segitiga yang kongruen. Nah, karena luas satu segitiga 6. Jadi luas 4 segitiga yang kongruen ada 24 ya. 6 dikali 4 ya. Sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, jadi karena memang sisi miringnya tadi 5 yang merupakan sisi dari persegi, jadi kan luas ABCD sama dengan 25. Sedangkan luas 4 segitiga yang kongruen itu 24. Jadi yang satu lagi itu adalah persegi yang kecil di tengah-tengah dengan panjang sama dengan 1 ya. Yang ditanya adalah keliling dari segi 4 EDCF. Nah, ini saya arsir aja ya. Ini yang ditanya ya. Keliling EDCF sama dengan EDCF ya, EF ditambah DE ditambah DC
ditambah CF. Nah, kalau EF sendiri itu 1 ya. Panjangnya kan dari awal juga sudah dilihat ya bahwa EF itu adalah 4 dikurang 3, yaitu AF dikurang AE. Jadi EF itu 1, DE itu adalah 4, karena kongruen jadi DE sama dengan AF 4. DC-nya sendiri itu sisi miring yang merupakan sisi dari persegi, sama semuanya keempat sisi 5. Nah, yang belum adalah CF. Yang belum kita cari adalah CF. Jadi karena kita perhatikan ya, kalau di bagian sini nih, ini kan siku-siku ya yang itu ya. Ini siku-siku. Nah, dari C ke ujung ini kan 4. Ini 1. Sama dengan yang bawah juga. Ini kita namakan aja G. Gitu ya. Nih, saya tulis di sini ya. CG kan sama dengan 4. CG 4, EFGH. Nah, CH itu 3. Dengan prinsip yang kongruen tadi sama juga dengan AE dan AF dan ED dan ya yang kongruen sebelah bawah. Jadi karena CG sama dengan 4 dan CH sama dengan 3 dan HF sama dengan 1, maka CF dapat kita tentukan panjangnya dengan menggunakan Pythagoras juga, yaitu CF kuadrat sama dengan CH kuadrat ditambah HF kuadrat. CF kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. CF kuadrat sama dengan 10, CF sama dengan akar 10. Nah, kita dapatkan CF sama dengan akar 10 ya. Jadi, keliling dari segitiga EDC, EDCF sama dengan 10 plus akar 10. Jawabannya adalah D. Sekian dan terima kasih.